Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Budalina Stories. Kali ini saya akan memberikan tips menghadapi COVID-19 dengan konsep tegar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman atau keluarga yang sedang diuji terkonfirmasi COVID. Sebelumnya, saya ingin bercerita sedikit bahwasanya saat ini saya dan suami beserta anak bungsu kami sedang diuji dengan COVID-19, sehingga kami harus berpisah dengan ketiga anak kami. Namun alhamdulillah kami mengetahui dan mencoba mempraktekkan konsep tegar yang akan saya bagikan ke teman-teman ini. Jadi apa itu tegar? So, tonton video ini sampai selesai ya. Ceritanya hari Selasa, tepatnya tanggal 6 Juli 2021, kami sekeluarga akan melakukan perjalanan ke Jawa melalui darat. Namun di malam hari sudah mungkin sampai 39 derajat Celcius. Pagi harinya kami kemudian melakukan tes antigen dan qadarullah suami mengalami, dan qadarullah hasilnya kami positif dan saya negatif. Namun setelah di PCR ternyata kami berdua sama-sama positif. Sebelum saya melanjutkan video ini, selamat datang bagi teman-teman yang baru datang di channel ini. Channel ini berisi seputar dunia parenting, dunia bisnis, dan dunia pendidikan. Jika kalian tertarik dengan tema-tema tersebut, klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Oke, di awal video saya katakan akan memberikan tips dalam menghadapi COVID-19 dengan konsep tegar. Apa dan bagaimana itu tegar? Yuk langsung aja. Yang pertama adalah T, tenang. Tips yang pertama adalah kita harus tenang, nggak boleh panik. Ketika kita dalam keadaan tenang, insya Allah daya imunitas kita relatif tinggi, teman-teman. Kalau kata Dr. Aher, penggagas konsep tegar ini dalam buku Canon Medicine karangan Ibnu Sina, kepanikan adalah separuh penyakit, sedangkan ketenangan adalah separuh obat, sedangkan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Nah, apa lantas manfaatnya ketika kita tenang? Pertama, sudah jelas bahwa ketenangan itu akan meningkatkan sistem imun kita. Kedua, dalam sebuah teori hypothalamic pituitary axis, jadi di dalam tubuh manusia itu kan ada otak. Nah, dalam otak itu ada kelenjar penghasil hormon, namanya adalah pituitary. Terus di dalam pinggang kita itu ada sebuah kelenjar juga yang bernama suprarenal, letaknya di atas ginjal. Ada orang yang panik, aktivitas ini antara kepala dan pinggang akan terjadi kehebohan, teman-teman, dan banyak menghasilkan hormon kortisol. Sebenarnya kortisol ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Namun jika kortisol yang dihasilkan berlebihan akibat dipicu dari stres yang sangat berlebihan, maka akan terjadi penurunan daya tahan tubuh. Nah, nggak mau kan daya tahan tubuh kita menurun, teman-teman. So, tetap tenang ya guys. Yang ketiga, ketika kita dalam keadaan tenang, maka hormon-hormon yang dihasilkan berbeda saat kita dalam kondisi stres. Hormon-hormon yang dihasilkan ketika kita dalam kondisi tenang yaitu hormon beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Hormon-hormon ini tentunya sangat bermanfaat banget, teman-teman, buat kita. Nah, terus bagaimana nih teman-teman supaya kita bisa tenang dalam menghadapi COVID-19 ini? Ada 7, teman-teman. Yang pertama adalah kita harus ridho. Kita harus ridho dengan segala ketentuan dan ketetapan yang telah Allah berikan. Tentunya kita mendapatkan COVID-19
sesuatu yang kebetulan kan, pasti ini adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan kepada kita. Kita ya harus yakin bahwa segala sesuatunya sudah Allah atur, dan sudah Allah ukur dengan baik. Dan tentunya Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Ketika kita ridho, maka insya Allah 80% otak kita akan fokus pada solusi. Yang kedua adalah perbanyak zikir, teman-teman. Zikir dalam bentuk apapun, salah satunya zikir dalam bentuk syukur. Misalnya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masih bisa bernafas, di mana tidak semua orang yang terkena COVID-19 ini bisa bernafas dengan bebas. Itu banyak saudara-saudara kita yang susah nafas dan membutuhkan oksigen. Tapi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, alhamdulillah. Atau yang kedua misalnya berzikir dalam bentuk mohon ampun. Kita istighfar, misalnya astagfirullah. Mungkin Allah uji kita dengan COVID-19 ini karena kelalaian kita, karena dosa-dosa yang kita perbuat. Maka saat inilah kita berzikir dengan memohon ampun pada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, supaya kita tenang, kita harus yakin teman-teman bahwa kita itu punya Allah. Kita harus berbaik sangka pada Allah. Dan kemudian yang keempat adalah tilawah, teman-teman, karena terbukti tilawah dapat meningkatkan ketenangan kita. Kemudian yang kelima adalah menjalankan protokol dari orang-orang yang sudah diamanahi ilmunya oleh Allah. Protokol bagaimana menjalankan isolasi mandiri, protokol bagaimana menjaga sistem imun kita, dan protokol bagaimana supaya pandemi ini cepat berakhir. Terus yang keenam, kita harus yakin bahwa data-data kesembuhan semakin tinggi, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, insya Allah kita juga harus tenang bahwa pengobatan terapis ini sudah semakin lebih maju. Kemudian tips selanjutnya selain tenang, yang kedua adalah tegar. Ga-nya adalah siaga. Jadi di samping kita tenang, kita juga harus siaga, teman-teman. Kenapa kita harus siaga? Dengan siaga kita bisa bersikap dengan benar. Dengan siaga kita juga jadi tahu apa yang harus kita lakukan dengan tepat dan juga benar. Ketika kita harus mengambil keputusan yang antisipatif terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada kita. Kita jadi tahu dan mengenal tanda-tanda bahaya yang mungkin akan terjadi menimpa pada diri dan keluarga kita. Bagaimana caranya supaya kita tetap siaga? Yang pertama, cermati perkembangannya. Yang kedua, pelajari ilmunya. Kemudian yang ketiga, ikuti instruksinya. Yang keempat, bantu orang lain, jadilah bagian dari solusi. Kemudian yang terakhir adalah tegar, tenang. Kemudian yang kedua siaga, yang ketiga adalah ikhtiar. Kita bisa melakukan ikhtiar dengan ikhtiar qalbiyah dan juga ikhtiar jasadiah, teman-teman. Ikhtiar qalbiyah kita bisa lakukan dengan cara tilawah, dengan sedekah, kemudian berdoa, dan yang terakhir senantiasa menebar kebaikan, teman-teman. Kemudian untuk ikhtiar jasadiah yang bisa kita lakukan adalah dengan senantiasa melakukan ikhtiar yang terupdate, ikhtiar yang teruji, dan dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Nah itulah teman-teman bagaimana tips menghadapi COVID-19 ini dengan konsep tegar. Insya Allah dengan mempraktekkan konsep tegar ini, insya Allah akan membantu kita menghadapi ujian COVID-19 ini dengan lebih tenang lagi.
mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, maka subscribe dulu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.